Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yatri dengan NIM R1C121114. Adapun judul saya yaitu Morfologi Pantai Gelombang. Adapun morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk, struktur dan pola dari suatu objek atau fenomena serta proses yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan tersebut. Dalam konteks geografi, morfologi mengkaji berbagai bentuk permukaan bumi seperti gunung, lembah, pantai, dan gurun yang terbentuk mulai proses alami seperti erosi, sedimentasi, aktivitas vulkanik, dan tektonik. Dalam biologi, morfologi merujuk pada studi tentang bentuk dan struktur organisme, baik secara eksternal seperti bentuk daun dan sayap, maupun internal seperti struktur, jaringan, dan organ. Sementara itu, dalam linguistik, morfologi mempelajari struktur kata, termasuk cara kata dibentuk dari morfem sebagai unit terkecil yang memiliki makna. Dengan demikian, morfologi merupakan cabang ilmu yang berperan penting dalam memahami dinamika bentuk dan struktur dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada pengertian laguna. Laguna adalah cekungan perairan yang terpisah dari laut terbuka oleh penghalang alami seperti terumbu karang, barir pasir, atau pulau kecil. Cekungan ini terbentuk melalui proses sedimentasi yang dihasilkan oleh ombak dan arus laut, yang membawa material seperti pasir atau kerikil yang mengendap di sepanjang pantai dan membentuk penghalang yang memisahkan laguna dari laut. Air di dalam laguna cenderung lebih tenang dan dapat memiliki salinitas dalam lebih rendah jika dipengaruhi oleh aliran air tawar dari sungai atau hujan. Laguna sering ditemukan di sepanjang garis pantai dan bisa menjadi habitat berbagai spesies laut, serta memiliki nilai ekosistem yang penting seperti sebagai tempat berkembang baik bagi ikan dan tempat tinggi bagi tumbuhan mangrove. Keberadaan laguna memberikan manfaat ekonomi, terutama dalam bidang perikanan dan pariwisata. Lanjut, morfologi yang dihasilkan oleh laguna yaitu yang pertama laguna tertutup. Laguna yang sepenuhnya terpisah dari laut oleh penghalang alam seperti pita, pasir, atau tombolo. Air di dalamnya relatif lebih tenang dan terbentuk ekosistem yang unik. Dan yang kedua yaitu laguna terbuka. Laguna yang masih terhubung dengan laut melalui sebuah saluran atau pintu masuk, misalnya estuari. Air laguna ini dapat dipengaruhi oleh pasang surut dan arus laut, tetapi umumnya lebih tenang daripada laut terbuka. Selanjutnya tombolo. Formasi berupa tanah atau pasir yang menghubungkan pulau kecil dengan daratan utama, seringkali menjadi penghalang bagi laguna yang terbentuk di belakangnya. Yang keempat yaitu delta pasir. Material yang terbawa oleh air laut dan terdeposisi membentuk delta pasir yang mengelilingi laguna, mempersempit jalur masuk dan meningkatkan isolasi laguna. Adapun yang kelima, bar pasir. Endapan pasir yang terbentuk di dasar laut dekat pantai yang dapat menghalangi aliran air dan membentuk laguna di sisi daratan. Adapun yang keenam, mangrove dan ekosistem pesisir. Laguna sering menjadi tempat berkembangnya ekosistem mangrove yang tumbuh di sepanjang pantai, memberikan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna pesisir. Adapun selanjutnya yaitu proses terbentuknya morfologi laguna. Proses terbentuknya morfologi laguna dimulai dengan pengendapan sedimen yang dibawa oleh gelombang laut dan arus. Sedimen seperti pesisir, lumpur, dan kerikil terkumpul di pesisir membentuk penghalang alami berupa pita pasir atau tombolo yang memisahkan area tersebut dari laut terbuka.
Penghalang ini berfungsi mengurangi kekuatan gelombang yang sampai ke bagian dalamnya, menciptakan perairan yang lebih tenang dan terlindungi. Seiring waktu, penghalang ini semakin berkembang, mempersempit saluran masuk dan menciptakan cekungan dengan dangkal yang dikenal sebagai laguna. Laguna ini bisa terhubung dengan laut terbuka melalui seluruh saluran kecil yang disebut pintu masuk atau estuari. Meskipun dalam beberapa kasus, laguna bisa tererosi sepenuhnya. Proses pengendapan dan erosi yang berlanjut membuat laguna menjadi sistem dinamis yang terus berubah, menciptakan habitat bagi ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun. Proses ini memperlihatkan interaksi antara gelombang arus dan sedimen yang menghasilkan morfologi laguna beragam. Adapun lokasi keberadaan morfologi laguna. Di Indonesia, morfologi laguna dapat ditemukan di berbagai kawasan pesisir, terutama di daerah pesisir yang memiliki teluk atau pulau-pulau kecil yang terlindungi dari kekuatan gelombang laut. Contoh lokasi keberadaan laguna di Indonesia antara lain terdapat di kawasan Kepulauan Seribu yang terletak di utara Jakarta serta di sepanjang pantai Bali dan Nusa Tenggara seperti di sekitar Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Selain itu, laguna juga dapat ditemukan di pesisir pantai Kalimantan, khususnya di sekitar kawasan Delta Mahakam serta di pesisir Papua dan Maluku, di mana penghalang alami seperti tombolo atau terumbu karang membentuk perairan terlindung yang tenang. Keberadaan laguna di Indonesia seringkali terkait dengan ekosistem pesisir yang kaya, termasuk hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang mendukung keanekaragaman hayati. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.